Ini mungkin salah satu kesempatan ya, satu momen di mana saya bisa cerita ini. Saya keep ini dengan keluarga saya aja nih Teh. Gitu. Nanti berkenan nggak mendengarnya nih? Ini adalah satu amal soleh yang luar biasa ya, yang penuh ibroh lah, pelajaran gitu ya. buat saya pribadi sih ya. Apa tuh? Yang kita perlukan tuh sebetulnya perubahan suasana, betul kan? Bukan cuma olahraga. Kita makan, setiap hari makan pun di rumah kadang-kadang kita pengen jajan di luar, iya kan? Iya gitu. Nah, kita juga perlu vibe baru gitu untuk olahraga. Ya nggak greget lah atau kurang lah semangatnya kalau di rumah ya. PKS, podcast kita semua. Bismillah, Teh Santi, saya punya cerita tentang Mazmur ya. Saya harus ini mungkin salah satu kesempatan ya, satu momen di mana saya bisa cerita ini. Saya keep ini dengan keluarga saya aja nih Teh. Gitu. Nanti berkenan nggak mendengarnya nih? Ini adalah satu amal soleh yang luar biasa ya, yang penuh ibroh lah, pelajaran gitu ya. buat saya pribadi sih ya. Apa tuh? Jadi kalau ketemu sama Teh Santi itu saya ingat dua orang nih Teh. Yang satu Mazmur, of course lah ya. Masa nggak namanya soulmate ya. Di Facebook saya lihat sepeda berdua, naik gunung berdua, ke Bromo berdua, kemana-mana berdua, itu selalu berdua ini. Yang satu lagi saya selalu ingat kalau ketemu Teh Santi itu ingat Melly Goeslaw. Jadi Teh Santi sadar nggak ohnya mirip Melly Goeslaw? Coba lihat sekarang Melly Goeslaw setelah ikut bariatrik ya, melakukan bariatrik itu beliau kan jadi langsing ya ini. Saya suka ngikutin aja podcast dia lah kalau jadi udah. Nah, ini Teh ya balik lagi jadi saya ngomong banyak nih ya. Saya tapi mudah-mudahan nih yang nonton juga mendapatkan. Jadi tadi kalau 2010 itu Teteh kan 2010-2011 baru mulai senam ya, olahraga dan motivasinya karena menghilangkan stres, tekanan begitu, tekanan menghilangkan penyakit ya. Bertepatan dengan itu Teh anak saya lahir. Nah, kelas 3 saya lahir. Nah, saya lahir perempuan baru 3 minggu itu dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit di Purwakarta ini kita datangi, diagnosisnya sama. Ini mah panas biasa gitu. Nah akhirnya tuh dibawa ke dokter Ana di Cimaung. Kata dokter Ana ini sepsis nih, nggak bisa di Purwakarta, nggak bisa ditangani. Akhirnya waktu itu kata dokter Ana dirujuk ke Hasan Sadikin. Hasan Sadikin itu. Nah di Hasan Sadikin itu singkat cerita dirawatlah 21 hari Teh. Saya waktu itu punya tabungan 45 juta. 45 juta Teh ya. Saya habis semua itu. Dan total pengeluaran itu 82 jutaan lah. 82 juta, pinjam sana sini dan teman-teman selama di rumah sakit itu banyak bantu. Nah, pulang dari rumah sakit itu barang sudah habis lah ya. Saya jualin motor, saya jualin segala macam, laptop juga saya jualin. Nah, saya masih punya utang 17 juta lagi Teh sama orang. 17 juta. Kemudian satu malam Mazmur ya, suami Teh Santi itu datang ke saya. Berapa lagi utang? Ini banyak yang nggak tahu ini. Banyak nggak tahu. Saya keep ini selama dari tahun 2010 ya sampai mungkin sekarang. Nah 2011 gitu. Nah kemudian kata Mazmur, saya bilang tuh saya masih punya utang 17 juta. Mazmur berpikirnya begini, kalau kamu masih punya utang, kamu nggak akan utang sebanyak itu, kamu akan fokus pada kegiatan kamu, kegiatan sosial kamu ya. Terus pada rumah tangga kamu, karena fokusnya pasti kan bayar utang gitu ya. Kerja bayar utang kayak gitu. Jadinya beliau Teh? Saya nggak tahu nih Teh Santi tahu atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan sih tahu gitu ya ini. Bilang itu langsung transfer saya besoknya 17 juta. Jangan pikirin soal dibayarnya kapan. Pokoknya lunasin utang yang, jadi kan 17 juta itu utangnya kemana-mana tuh. Nah jadi besoknya betul-betul ditransfer sore itu saya langsung, istri saya tuh ketika tahu itu nangis gitu. Mungkin juga istri saya nggak pernah cerita ya sama Teteh ya ini behind the scene-nya nih. Setiap kali lihat anak yang ketiga itu saya pasti salah satu ingat adalah Mazmur gitu. Jadi ada
bekas ini kan sodetannya di sini, kayak di sesar gitu. Ya. Di sini saya bilang di sini ada kebaikan salah satu guru ayah, sahabat dan guru ayah. Masya Pak Allah. Morianto ini. Walaupun anak saya belum pernah ketemu sama Pak Morianto ini. Salam saya buat beliau teh ininya. Insya Allah ya. Baiklah, itu sedikit saja, sebanyak ya kayaknya ya, sedikit pembuka di episode ini. Mudah-mudahan Teh Santi ridho dan berkenan ya dengan bantuan Mazmur kepada keluarga saya waktu itu. Subhanallah. Saya tahu sih tahu ya. Tahu Kang Saad. Waktu itu ya apa yang menjadi keputusan suami, saya nggak pernah larang. 17 juta itu zaman sekarang aja teh masih tetap gede lah. Ya saya nggak, setelah itu kan saya fokus ya jadinya itu. Nah itu pas waktu itu Teh Santi gimana tuh pas waktu dikasih tahu? Ya selama beliau meyakinkan, ya kondisi keuangan baik-baik saja. Masya Allah. Iya, insya Allah aman gitu. Ya buktinya ya memang aman kok, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Semoga Allah menggantinya dengan yang amin. Jauh lebih baik ya daripada saya yang juga sudah diberikan. Masya Allah, Kang Saad masih mengingat yang itu ya. Juga pernah saya tulis secara khusus itu ya di Facebook saya, tapi saya keep nama beliau tidak di situ. Tapi sekarang aja mungkin baru ada kesempatan saya bilang ini di depan istrinya. Gitu. Intinya mau nyampein itu ya? Enggak juga sih Teh, itu spoiler aja sih ya. Teh, nah ini ya tadi kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana itu emak-emak dengan olahraga ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih Teh ya, kalau emak-emak mau mulai olahraga, first step-nya itu di mana dulu sih? First step-nya niat dulu ya. Betul. Memang seperti dalam hadis Iya. Arba'in. Nomor Betul. 1 juga niat. Iya ya. Saya terlalu umum ya jawabnya. Memang betul kok ya, niat ya ininya ya. Ya. Biasanya memang kalau jadi emak-emak itu yang terlihat itu selalu kekurangan waktu. Ya. Tapi kalau kita sudah niat, insya Allah waktu itu akan tersetting ya. Apalagi kalau sudah bisa merasakan, tadi saya bilang, ternyata efeknya itu lebih besar dari apa yang kita korbankan. Mungkin dalam sehari paling banyak menghabiskan waktu 1 jam mungkin ya, setengah jam sampai 1 jam. Tapi efeknya itu luar biasa. Kita sepanjang hari bisa mengelola, memanage diri kita, emosi kita, ya. Stres kita, terus ya kita bisa mengelola setiap masalah keluarga itu jauh lebih mudah gitu ya. Maksudnya lebih cepat gitu ya. Bukan, maksudnya lebih easy gitu. Kalau kita tahu efeknya akan jauh lebih besar seperti itu, kenapa kita harus ragu-ragu untuk memulai? Olahraga. Betul. Makanya mungkin yang tergambar olahraga itu yang bikin malas kan satu ya, merasa kekurangan waktu. Kedua mungkin harus keluar biaya ya, harus kemudian harus berbau-bau, berkeringat, capek, bergerak. Nah terutama itu ya, malas, mager lah kalau istilah sekarang ya. Mager karena memang kalau di sanggar kita kalau 1 jam tuh durasi di sanggar-sanggar tuh 1 jam. Itu kalau boleh tahu bayarannya 1 jam itu berapa Teh? 1 bulan itu ke sanggar bayar berapa sih? Per kedatangan. Oh, per kedatangan. Iya. 1 kedatangan berapa biasanya rata-rata di Rata-rata lah kayak gitu? Murah kan, 20.000 ya? Iya. Murah ya ininya, betul. Murah, ya? Betul. Misalnya jadwalnya seminggu rata-rata 2 kali. Ya, kalau kita sebagai member tuh seringnya 2 kali, atau mau lebih sering mentok-mentoknya 3 kali. Gitu. Ya, oke. Ya, itu tadi, itu semua banyak pilihan. Sebetulnya banyak pilihan buat emak-emak ya. Kalau nggak kalau nggak senam di sanggar juga bisa yang lain gitu. Iya, bisa. Yang penting niat dulu tadi ya. Iya, buat emak-emak pekerja mungkin bisa setting waktu di malam hari. Nah, malam hari olahraga kayak gitu. Malam hari juga ada, ya. Pusat-pusat kebugaran juga, beberapa pusat kebugaran juga bukanya malam hari ada.
Tapi bukannya nggak dianjurkan kalau olahraga malam hari itu? Enggak juga, makanya itu kita perlu banyak literatur ya dari beberapa pegiat olahraga. Kalau nggak boleh malam, waktunya kapan lagi gitu ya? Bukan, maksudnya kalau misalnya olahraga nggak baik malam, kenapa pusat-pusat kebugaran buka, gitu rame gitu ya, rame gitu kan? Kayak gym itu ya, betul. Yang bodybuilding, nah itu kan ramai. Terus pusat-pusat kebugaran senam juga ramai. Tuh, itu tinggal kitanya aja yang tinggal meluangkan. Sebetulnya pilihan tuh banyak banget. The first has to be in mind is niat ya pokoknya. Pokoknya niat harus benar-benar harus olahraga gitulah ya. Iya, rubah mindsetnya. Yang kedua teh apa? Persiapan dari outfit nih, betul nggak sih? Jadi kalau perempuan itu jadi ribet sama outfit gitu intinya. Kalau laki-laki kan sepatu, training, kaos sudah jadi gitu. Kalau perempuan gimana tuh? Sebetulnya ya, baik itu semua genre emak-emak itu bisa melakukan dengan adanya outfit yang kita punya gitu ya. Kalau misalnya jilbaber nih, biasa pakai gamis ya. Nah itu tuh teh, kan jilbaber tuh banyak yang mungkin ya kayaknya yang risih gitu kalau datang ke sanggar kayak gitu. Iya. Kalau ya kita pilihan dong. Kalau memang itu kendalanya, kan pilihan masih banyak ya. Kalau misalnya ke sanggar umum kita risih, kita punya komunitas senam muslimah. Ada itu ya? Iya. Saya berarti ini banget ya, naik banget gitu ya. Ada senam muslimah gitu ya. Tinggal zaman. Atau enggak ya kalau misalnya masih berpikir lagi gitu ya, banyak pertimbangan, ya sudah gitu diputuskan kalau emak-emak jilbaber gitu, jalan kaki jogging aja. Yang dekat-dekat yang murah. Iya. Iya, itu worth it. Itu apa sih pembakaran kalorinya juga lumayan bagus dan itu olahraga yang paling aman buat dilakukan oleh semua orang ya. Kan belum tentu nih semua orang bisa ikut aerobik ya. Itu kan high impact kan. Ya. Aerobik itu high impact buat perempuan ya? Iya, high impact. Nah, tinggal semua umur bisa melakukan gitu ya, atau nggak semua orang yang punya penyakit bisa melakukan. Ya, contohnya itu. Tapi kalau misalnya kita banyak membatasi diri, ya sudah kita lakukan yang paling teraman aja. Jalan kaki, jogging. Tapi kalau di ini teh, yang ketiga nih ya, mungkin masuk yang ketiga nih. Bagaimana cara emak-emak memerangi mood tadi kayak gitu? Memperbaharui niat ya. Terus kan tadi misalnya kalau olahraga sendiri mah tantangannya jadi malas sore atau gimana gitu. Nah itu gimana teh? Tips dari Teh Santi gimana? Yang kita perlukan tuh sebetulnya perubahan suasana, betul kan? Bukan cuma olahraga. Kita makan, setiap hari makan pun di rumah kadang-kadang kita pengen jajan di luar. Iya kan? Kita pengen jajan di luar. Bukan masakannya sih sebetulnya nggak enak-enak banget sih ya. Cuma kita perlu perubahan suasananya. Ya. Vibes naon sih vibes ya, vibe gitu ya. Nah itu yang kita kejar sebetulnya. Kalau Santi mah bohong-bohongan ya, bilang vibes kan bahasa Inggrisnya juga jago. Enggak jago. Cuma gini, kita tuh sekarang sering memparodikan Inggris ya. Jadi ini sengaja gitu. Sengaja. Saya sudah bisa membaca niat Anda sebenarnya. Ya saya lanjut. Iya gitu. Nah, kita juga perlu vibe baru gitu untuk olahraga. Ya nggak greget lah atau kurang lah semangatnya kalau di rumah ya. Nah itu tadi kita perlu komunitas yang memang sama-sama nih gerengnya di senam gitu. Ya jangan salah kan gitu ya. Jadi kita itu sesama ibu-ibu tuh punya latar belakang yang beda gitu ya. Jadi beda lah kalau orang yang sama gitu ya, sama kesenangannya gitu ya,
sama kepentingannya gitu, sama solusinya dengan yang tidak gitu ya. Nah, kalau kita masuk ke komunitas itu kan berarti kita sudah sama lah gitu ya. Kurang lebih kita sudah satu tujuan. Ke situ mau ngapain kalau nggak mau mengolah tubuh gitu kan. Nah, terus nanti kan orangnya ini ya, baju orangnya nih, itu ada nggak sih Teh, misalnya kayak gini, dan orang kan tahu juga Teh Santi cukup aktif di PKS ya, jadi apa tim ses di Dapil 1 lagi, itu orang curiga nggak sih Teh, misalnya di komunitas, ini mah gimana gitu? Kalau menurut saya sekarang bukan waktunya lagi kita tuh terkungkung untuk ini di mana itu membatasi ya. Teman-teman saya juga kemarin di. Tapi tahu kan teman-teman Teh Santi tahu? Tahu dong. Teh Santi itu di PKS. Kemarin kan lomba senam Oh juga. iya betul. Itu instruktur ya, ini juri. Itu juri dari umum kan, teman-teman umum. Terus peserta juga dari umum juga. Dari umum. Mohon maaf saya nggak bisa sebutkan ya karena terkait kedinasan gitu. Itulah pentingnya kita gitu ya. Saya juga menjajaki itu juga butuh waktu ya. Gimana sih membersamai ya, membersamai mereka gitu kan. Kita juga sama kok, punya satu kesamaan yang bisa kita tonjolkan gitu kan, yang bisa kita perlihatkan gitu ya. Jadi mungkin untuk teman-teman saya ya yang memang aktivis ya, itu jangan sungkan untuk membersamai ya. Mungkin khawatirnya mungkin kan gimana gitu image ya. PKS itu dari dulu ya, emak-emaknya itu kan pakai jilbab tuh gamis tuh sampai ke bawah gitu, terus jaim banget gitu kan. Nah sekarang ada Teh Santi yang jadi instruktur senam kayak gitu. Sekarang gini ya Kang Saat, sekarang banyak banget outfit yang diperuntukkan untuk muslimah. Ya kalau saya ngobrol sama Kang Saat kan kayaknya Kang Saat nih nggak menelusuri banget ya. Udah kebetulan nggak relate dan gitu. Dan juga saya jarang sekali buka Shopee. Iya, kalau bukan Shopee aja ya. Banyak ya, iya. Iya, di toko-toko juga sudah banyak. Itu aman, insya Allah aman gitu ya. Pakai buat muslimah itu aman ya. Iya, dan outfitnya tuh bikin gemes deh gitu ya. Jadi sanggar-sanggar kayak gitu di komunitas, misalnya sanggar senam itu ada nggak laki-lakinya sih Teh? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Nah itu kan jadi itu syarat utama. Betul aman ya, berarti ya. Syarat-syaratnya juga tidak bercampur baur kayak gitu ya. Itu menarik tuh Teh idenya. Nah Teh, berikutnya dari Teh Santi nih ya, supaya tadi menjaga kan setelah olahraga ya. Nah nextnya itu setelah olahraga tuh ngapain Teh idenya buat emak-emak itu? Kalau kata salah satu literatur ya, kita jangan mentang-mentang sudah olahraga, habis itu kita tidak membangun diri untuk menjadi orang yang produktif dan aktif. Nah itu ya, saya juga kadang-kadang keder ya, kedernya kayaknya udah capek fisik nih, ya. Terus saya juga terlibat di organisasi gitu kan, terus beberapa pengajian itu kan semua harus di manage ya. Betul. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita positive thinking itu yang dituntut oleh badan kita tuh itu sebetulnya kita aktif. Fit, aktif ya. Aktif, iya. Alhamdulillah dengan sehari-hari kekrauditan itu ya mulai bisa kerasa nih efeknya olahraga nih. Ya, jadi lebih bisa memanage stres ya. Kita membagi-bagi nih gitu. Oh ya, hari ini ada agenda misalnya 3 agenda, 4 agenda. Sedangkan tiap hari saya pasti ada aktivitas di sanggar dong. Gitu ya. Ya saya anggapnya itu salah satu suplemen aja buat tubuh kita mengawali hari ya. Dan tadi nggak Teh Santi nggak ada alasan ya, anak masih kecil, bahkan tadi kan Safik tuh dibawa ya ke ini ya. Itu awal-awal memaksakan diri ya. How to startnya itu ya benar. Anaknya untungnya belum gitu ngeh ya. Udah agak gede juga saya harus menjaga ya, menjaga hijab dia lah gitu ya. Jadi udah agak gede bisa main ya, main sama lingkungan ya nggak diajak gitu.
Karena kalau masih kecil kan khawatir juga ya kalau ditinggal sendirian. Iya. Teh, last question. Ini 3 orang anak, mau 50 tahun, 48 berarti ya, 48 atau 49 sih, saya jadi tadi jadi penasaran ini. Beberapa bulan lagi 49. 49, betul. Berapa berat badan Teh sekarang? Kalau boleh tahu. Memang tahun ini nih saya memang punya planning nurunin BB ya. Nah ini lagi di angka 50. Wah 50, itu masih diturunin? Ya Masya Allah. Enggak, tadinya 54-55. 54-55, jadi pokoknya pengen ke 50 ya. Ya sementara di sana banyak ibu-ibu yang big isunya adalah badan saya kok ini gitu makin bertambah kayak gitu ya. Dan Teh Santi Masya Allah mungkin salah satunya dengan senam, dengan olahraga bisa menjaga ya Teh ya. Menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Baik, hatur nuhun Teh Santi. Sami-sami. Semoga tidak kapok diundang ke sini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sama Mas Mur. Insya Allah. Waalaikumsalam.